Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Mutia Disanur Izati akan mempraktikkan modul praktikum kedua mengenai pengenalan SQL dengan SQLite. Pertama-tama, download data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data San Francisco Restaurant Health Inspections. Data yang telah di-download disimpan terlebih dahulu ke folder DB yang ada pada directory C. Selanjutnya, siapkan Windows Command Processor dengan cara menekan tombol Windows dan R secara bersama-sama, kemudian ketik cmd sehingga muncul command prompt seperti yang ada pada layar. Untuk mengganti default directory-nya, maka perlu menuliskan cd/, kemudian enter, lalu ketik cd SQLite untuk mengakses directory folder SQLite tadi dengan menggunakan sintaks berikut. Itu cd/, kemudian enter, dan ketikkan kembali cd spasi SQLite. Nah, selanjutnya akan dilakukan import database ke SQLite Tree. Data yang digunakan adalah data San Francisco Restaurant Health Inspections, di mana dalam data ini terdapat 3 tabel dan lebih dari 30.000 baris data. Untuk mengimport digunakan sintaks seperti ini. SQLite Tree spasi, kemudian tuliskan directory tempat menyimpan database-nya, kemudian tekan enter. Nah, setelah berhasil, di sini saya akan mengeluarkan atau memilih tabel dengan menggunakan sintaks berikut, yaitu select name from SQLite schema, where type table, di mana jenisnya itu adalah tabel dan diurutkan berdasarkan name. Kemudian tekan enter. Nah, di sini terdapat 3 tabel yang diurutkan dari huruf A sampai Z, yaitu ada tabel bisnis, kemudian ada tabel inspections, dan tabel violations. Untuk mengeluarkan kolom name dari suatu tabel dapat menggunakan fungsi pragma. Nah, karena saya ingin mengeluarkan tabel bisnis, maka di sini saya menggunakan sintaks pragma, table info, dan bisnis. Enter. Nah, pada tabel bisnis ini terdapat beberapa kolom, di antaranya ada bisnis ID, kemudian ada name, address, city, postal code, dan seterusnya. Atau bisa juga dengan menggunakan sintaks .schema bisnis. Beberapa fungsi akan dicoba di sini. Yang pertama yaitu fungsi select. Di sini saya ingin memilih beberapa kolom dari data atau tabel database dengan menggunakan sintaks seperti ini. Yaitu select. Di sini saya memilih kolom business ID, name, tax code, dan business certificate dari tabel bisnis, kemudian enter. Nah, berikutnya melakukan sorting data bisa dilakukan dengan menggunakan perintah order by, yaitu untuk mengurutkan data menggunakan kolom dari tabel apa, kemudian diurutkan sesuai kolom apa, entah itu diurutkan berdasarkan ascending atau descending. Sintaksnya seperti ini. Nah, di sini saya memilih kolom name, postal code, dan text code dari tabel bisnis yang diurutkan berdasarkan text code dari angka terkecil ke angka terbesar. Kemudian tekan enter. Contoh lain, di sini saya ingin mengurutkan data berdasarkan kolom text code yang disusun berdasarkan ascending atau dari kecil ke besar, nilai terkecil ke terbesar, kemudian postal code-nya yang diurutkan berdasarkan descending atau dari besar ke kecil dari tabel bisnis sebelumnya. Kemudian tekan enter.
Nah, selanjutnya melakukan filtering data. Yang pertama ada fungsi distinct, digunakan untuk melihat baris-baris yang unik pada data atau tabel. Sini ada select distinct dari application date, dari kolom application date, kemudian diurutkan nanti berdasarkan application date itu sendiri dari tanggal terdahulu ke tanggal yang terbaru. Kemudian tekan enter. Nah, di sini tidak ada data yang double ketika menggunakan fungsi distinct. Kemudian ada fungsi where, digunakan untuk melakukan filtering baris dengan beberapa kondisi atau pernyataan logika. Di sini saya menggunakan kolom business ID, name, postal code, dan application date dari tabel bisnis, di mana ingin mengetahui business ID-nya dengan nomor di atas 87.764 dan postal code-nya lebih dari 94.125. Nah, selanjutnya ada fungsi limit, digunakan untuk membatasi banyaknya baris yang ingin ditampilkan. Di sini karena saya ingin menampilkan hanya 7 baris saja, maka di sini setelah limit itu saya ketik angka 7. Ketika ingin menampilkan 10 baris data, maka tinggal diubah saja menjadi 10. Seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi between yang digunakan untuk melihat suatu nilai berada dalam jangkauan tertentu. Di sini saya menggunakan kolom business ID, name, dan postal code, di mana nilai postal code-nya itu berada dalam range 94.100 dan 94.105. Yang diurutkan berdasarkan postal code itu sendiri dari angka terkecil ke angka terbesar. Selanjutnya ada fungsi in, digunakan untuk melihat atau menguji jika suatu nilai sesuai dengan nilai yang ada dalam list, paling tidak ada satu yang sama. Nah, di sini saya ingin melakukan filtering untuk kolom postal code dengan nilai 94.131 dan 94.133 yang nantinya akan diurutkan berdasarkan name sesuai dengan descending atau dari huruf Z ke huruf A. Setelah itu ada fungsi is null, digunakan untuk melihat atau menguji suatu nilai nol atau tidak. Di sini saya ingin melakukan filtering untuk kolom text code yang null. Nah, terdapat ada 7 baris data setelah menggunakan sintaks tersebut, di mana text code-nya itu adalah null. Kemudian melakukan grouping data. Perintah group by digunakan untuk mengelompokkan nilai yang sama menjadi suatu summary. Perintah ini biasanya digunakan dengan fungsi agregat untuk masing-masing kelompok. Saya ingin menghitung banyaknya postal code pada setiap text code. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kolom text code dan postal code dengan menggunakan sintaks berikut dan nanti dikelompokkan berdasarkan text code. Nah, seperti ini. Contohnya adalah pada text code-nya H99 itu memiliki jumlah postal code sebanyak 30. Kemudian yang terakhir itu adalah pernyataan having. Pernyataan having mirip seperti pernyataan where. Bedanya adalah kalau where itu digunakan filtering data sebelum grouping, sementara having itu setelah grouping. Nah, di sini saya ingin mengetahui kolom bisnis sertifikat
yang ke 779.059 itu memiliki berapa banyak postal code. Nah, diketahui bahwa bisnis sertifikat yang bernomor 779.059 itu memiliki postal code sejumlah 162. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan SQLite. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.